Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Hadis palsu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah tidak ada satupun. Kalau ada burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Iya, pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Buka kitab Al-Ghulor, makin tidak masuk akal. Gak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah. Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah tidak ada satupun. Kalau ada burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Had Al-Muhajir. Jadi cukup. Jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghulor. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghulor, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab
Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu sudah membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.